Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Ya, kita akan baca Kejadian 50 ya, ayat yang ke-15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya. Nah, perhatikan kata sepenuhnya. Jadi akan betul-betul balas dengan sekuatnya gitu ya, sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi dari mana asal-usul kejahatan kita akan pelajari nanti dari sisi wahyu umum dan wahyu khusus dan khususnya Alkitab dan kejadian yang terjadi pada Yusuf. Dengan jelas mereka mengakui bahwa mereka melakukan kejahatan pada siapa? Yusuf. Ini mereka sendiri yang ngomong ya, jadi mereka berbicara. Kepada kita, apa yang dibalaskan Yusuf sepenuhnya pada kita? Kejahatan, segala kejahatan yang sudah terjadi ya, kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini pada Yusuf. Jadi mereka cari akal gitu ya, gimana supaya nggak dibunuh oleh Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia berpesan. Jadi katakan ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan pada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Kenapa Yusuf sedih? Nah, ini dari perkataan Yusuf sendiri. Dia sedih gitu. Kamu anggap saya ini siapa gitu. Nah, Yusuf kesedihannya itu nanti diungkapkan dalam perkataan dia pada ayat 15. Kita buka yang ayat 18. Juga saudara-saudara datang ke sini. Juga saudara-saudaranya datang sendiri ya. Jadi mereka datang lagi. Setelah mengutus orang, 10 saudaranya datang. Dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Takut dibunuh mereka. Kenapa takut? Yusuf kan jadi tangan kanannya raja. Fir'aun kan. Dan pasti dia bisa bunuh orang sesuka hatinya, gampang itu. Kekuasaan di tangan dia dan diserahkan pada dia. Dan dikatakan apa? Dengan alasan bahwa bapaknya itu suruh ngampuni saudara-saudaranya Yusuf itu. Jadi kesalahan dosa mereka, kekejaman mereka itu disuruh ngampuni. Apakah papanya pesan gitu? Yang nggak tahu kita kan di Alkitab juga nggak dijelasin kan. Nah, dikarang-karang oleh mereka. Nah ini perhatikan, juga saudara-saudaranya datang sendiri sujud dan mengatakan, kami datang untuk menjadi budakmu. Perkataan siapakah ini pernah terjadi seperti ini? Anak bungsu. Masih ingat anak terbilang, aku akan kembali pada papaku asal jangan kan jadi anak, nggak pantas saya. Jadi budaknya. Nah ini sama. Ya, jadi budak. Jadi budak itu apa ya? Istilahnya itu yang nggak punya apa-apa ya, budak itu ya. Yang disuruh, yang nggak punya kemauan sendiri. Nah ayat yang 19, tetapi Yusuf berkata pada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Nah ini yang ditangisi oleh Yakub. Kenapa Yakub menangis? Karena dia dianggap sebagai pengganti Allah. Dan dia takut sekali dengan itu. Memang saya ini Allah gitu. Kok kamu sembah terus suruh ngampuni, yang bisa ngampuni siapa? Hanya Allah. Terus saya kok kamu suruh ngampuni? Ya, saya nggak lebih baik dari kamu. Jadi Yusuf itu betul-betul tahu posisi dirinya bagaimana dan
bagaimana dia merendahkan hatinya dan dia menolak untuk melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Aku bukan pengganti Allah. Ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, ini penting ya, nanti kita akan lihat ini. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi apa sih kalau manusia sudah jahat itu, apa pikirannya? Mereka-rekakan yang jahat. Kalau Allah mereka-reka yang baik. Allah memberikan hukuman pun Allah itu baik. Allah membuang orang ke dalam api murkanya itu Allah baik. Mereka katakan, oh Allah kerja membunuh saya gitu. Enggak, menurut kamu gitu. Tapi menurut kita dalam iman kita, Allah waktu menghukum orang berdosa, dia adalah baik. Dia melindungi orang-orang yang lain. Kenapa orang di penjara itu baik? Karena melindungi orang yang akan dibunuh oleh orang itu. Oh ini pemerkosa, dispekularin, perkosa orang lagi. Jadi supaya nggak memperkosa ya harus dihukum. Untuk apa? Untuk kebaikan lingkungan dan semuanya. Dan Allah kerjakan itu. Ini supaya kita tahu ya. Jadi kita dilihat di sini bahwa pemikiran manusia, ya pemikiran kita manusia, ada dua arus ya. Dua arus begini. Ini jahat dan baik. Jadi yang jahat itu tidak mungkin ketemu. Tidak mungkin ketemu. Tidak mungkin menyatu. Jadi kalau orang jahat, ya jahat. Orang baik, ya baik. Jadi konsep kejahatan itu kan. Nanti kita akan lihat ada 3 konsep kejahatan dalam pemikiran manusia. Filsafat Yunani. Dan ini linear. Kalau Alkitab cuma 1 konsep. Nah, yang baik dan yang jahat. Dikatakan bahwa kalau hati Allah adalah sumber dari segala pengetahuan. Allah itu tidak pernah tidak baik. Allah tidak pernah tidak baik. Allah selalu baik. Jadi sini Allah itu baik adanya. Jadi tidak ada kejahatan dalam hidup. Jangan ngerti ya. Kalau manusia tidak ada kebaikannya, tidak ada kejahatannya, minus. Ngerti ya? Jadi dalam diri Allah tidak ada kejahatan, tidak ada tanda petik kegelapan sekecil apa. Bayangan pun nggak ada dalam diri Allah. Jadi dosa sekecil apapun dalam hadirat Allah, dalam diri Allah itu nggak ada. Dan dia maha suci. Sedangkan manusia selalu adanya apa? Dia selalu menuju pada jahat. Jadi 2 pertentangan ya. Ini dan ini bertentangan. Dan pikiran kita adalah jahat itu tidak pernah ketemu dan baik, dan jahat itu tidak pernah berdamai dengan yang baik. Dan ini terpisah. Ya, terpisah. Nggak pernah menjadi satu. Yang positif negatif bisa satu. Nah, kalau dia disatukan, dia akan menjadi gerak yang saling menentang jadi putaran. Kan elektronik kan gitu. Plus min itu kan jadi berputar. Nanti kita akan lihat konsep Yunani, konsep yin dan yang, ya. Dan kemudian konsep dualisme. Ini terpisah, tidak bisa menyatu, dan tidak pernah bisa didamaikan, dan tidak pernah berjalan seiring. Namanya ada baik, jahat itu pasti nggak ada. Kalau ada jahat, kebaikan itu berarti nggak ada. Nggak pernah baik, oh baik dan jahat itu jadi satu. Nah ini konsep Yunani, konsep Tao Te Ching itu ya, yang lambat ini, dan lambatnya Hitler juga sama. Ini kan? Ini ya, jadi ini.
Ini sama dengan ini. Yang satu ini. Yes. Sebentar. Jadi 4 poin. Nah, ya. Lagi ini. Lagi. Ini sebenarnya dari sini. Ini lambangnya bendera dari gitu. Oh ya, gitu loh. Untuk ini. Ya. Dualisme ini artinya dualisme juga. Nah, dualisme ini dipakai dalam Injil Yohanes. Semua tulisan Yohanes memiliki ciri khas dualisme. Dualisme rohani dan dualisme dunia. Yang duniawi ada dualisme secara rohani. Ya, terang gelap itu kan ada kambing domba, terus kerajaan terang kerajaan gelap, itu dualisme. Dualisme rohani yang tidak pernah dipisahkan seperti ini, tidak pernah dijadikan satu. Nah, sekarang bagaimana menurut Alkitab nanti dan bagaimana menurut Yunani, terus kemudian filosofi Timur, Chinese dan semuanya, dan termasuk pengertian dalam dunia modern tentang dualisme. Ya, saya jelaskan secara singkat aja. Nah, menurut Alkitab, kejahatan itu adalah sesuatu yang tidak ada. Kenapa tidak ada? Tadi kan dikatakan di dalam alam menciptakan hari pertama dulu sampai hari ke-7 tidak ada yang tidak baik, semua baik. Jadi nggak ada yang nggak baik. Jadi di spiritual di surga itu tidak ada kejahatan dan tidak ada dosa sama sekali. Bersih. Nah, setelah manusia memberontak dari dalam dosa, maka masuklah seluruh kejahatan. Nah, Alkitab tidak memberitakan pada kita dalam diri Allah ada kejahatan, dalam diri Allah ada kegelapan. Bahkan dikatakan bahwa di dalam diri Allah yang ada adalah selalu kebenaran. Allah adalah kasih, Allah adalah keadilan, Allah adalah keselamatan, dan itu semua di sini. Ya, jadi tidak ada kegelapan, tidak ada kejahatan. Jadi menolak semua dualisme, taoisme dan lain-lain. Nanti kita pelajari. Ya, ini supaya kita tahu. Jadi menurut daripada firman Tuhan, kenapa ada kemarahan Allah ya? Kemarahan Allah. Kenapa ada kemarahan Allah? Karena di sini kita melihat ada keadilan. Ada keadilan. Nah, keadilan itu mengharuskan dua. Yang satu adalah kasih kepada Yakub, dan yang sebelah kirinya yang juga sepadannya adalah benci kepada Esau. Aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Dikasih dan nah, arti benci ini adalah tidak mendapatkan kasih. Jadi absen dari kasih. Nah, ini. Jadi ini sama ya, jadi sama. Jadi ketemunya di mana? Di dalam keadilan Allah. Allah menyatakan kasih dan menyatakan kemurahan. Nah, orang-orang yang tidak dikasih namanya istilahnya dibenci oleh Tuhan. Tidak dikasih itu adalah dibenci oleh Tuhan. Jadi tanpa kasih yang ada apa? Keadilan Allah di dalam kemarahan Allah, murka Allah. Kenapa ada murka Allah? Karena absennya kasih Allah, pengampunan dan kemurahan hati Allah. Jadi Allah murka, kenapa? Karena kamu dikasih nggak mau terima, maka pada waktunya Tuhan mengatakan aku akan memurkai engkau. Jadi waktu Allah memurkai marah, murka, itu Allah sudah menjalankan kasihnya. Jadi kasihnya itu digerakkan oleh belas kasihan dan kemurahan. Ini sama sebenarnya. Kemurahan. Jadi keadilan ketemunya di sini.
Kenapa Allah bisa marah? Karena Allah adil. Karena kasihnya itu ditolak oleh manusia. Kasihnya itu dibenci oleh manusia. Dan kita tahu bahwa kemurahan Allah dan belas kasihan Allah itu mengalir kepada semua manusia. Dan orang-orang yang tidak menerima belas kasihan, kasih kemurahan Allah, orang itu artinya tidak menerima hadirat dari Injil atau dari kasih. Absen dari kasih. Jadi di sini. Di sini. Oke, kita akan melihat catatan kita. Yang pertama, pengertian dari kita lihat pengertian dari Yunani ya. Kita pengertian dari Yunani. Coba kita lihat. Ya. Nah, yang pertama adalah kejahatan menurut Plato. Plato itu sekitar 427 sampai 347. Jadi kalau ditambah itu Plato itu berumur kira-kira kalau kita hitung ya 80 tahun. Jadi kalau 347 tambah 8 kan 12. Itu kan 427. Ya, 80 tahun. Nah, apa arti kejahatan? Kejahatan adalah karena manusia tidak mengerti atau tidak tahu kejahatan. Jadi yang pertama, tidak tahu kejahatan. Ini prosesnya nanti kalian akan tahu prosesnya. Ya. Tidak tahu atau mengerti. Ya. Ini yang pertama. Siapa ini Plato? Yang kedua apa? Dari situ. Yang kedua apa? Pengertian yang membuat orang tidak berbuat jahat itu harus ada apa ya? Ada nilainya sampai dia tuh seberapa dia ngerti. Jadi kalau dikatakan kejahatan sebagai ketidaktahuan, maka di sini kita melihat Aristoteles mengatakan apa? Kejahatan karena kurangnya. Jadi kurang lengkap. Dia tahu, tapi tahunya itu masih belum memenuhi syarat. Jadi harus tahu sepenuhnya. Dan nggak kurang. Jadi tahunya itu nggak boleh kurang. Harus sepenuhnya. Artinya ada soalnya orang bisa mencapai nilai 80, nah dia akan baik sampai 100 gitu ya. Nah kalau di bawah 80, dia akan banyak jahat, apalagi 10 gitu ya. Jadi ada standar pengetahuan seberapa sehingga orang itu mengerti betul-betul, dia sadar, nah dia mencapai standar pengertian yang akhirnya dia bisa menolak kejahatan. Itu di sini. Jadi ini ketidaktahuan. Kalau sudah tahu gimana? Sudah tahu pun dia harus mencapai pengetahuan yang sepenuhnya. Ada standar etikanya. Nah yang ketiga, nah ini yang lebih dalam lagi, yang bernama Plotinus. Di situ ada Plotinus. Dikatakan bahwa kenapa orang itu berbuat jahat? Bukan karena dia tidak tahu, tidak mengerti, bukan hanya dia tidak sepenuhnya mengerti. Karena memang ketiadaan perbaikan. Atau ketiadaan itu lebih tepatnya itu absen. Ya, absen. Jadi tidak hadir. Tidak hadir itu artinya privasi. Ya, privasi itu tidak hadir. Jadi dari ketika ini kita mulai berpikir ya, ini secara manusia ya. Secara manusia itu artinya secara horizontal. Jadi kita pelajari dia hanya berhubungan dengan pemikiran kekuatan manusia, tidak bisa tembus ke atas. Jadi yang pertama apa? Kejahatan adalah kekurangan atau privation of goodness atau good. Di mana dituliskan oleh Aristoteles itu di Nicomachean Ethics. Dalam bukunya itu ya. Jadi jelas sekali katakan kejahatan itu belongs to things only insofar as they fall short of
their nature. Jadi artinya apa? Bahwa mereka sedang kehilangan secara naturnya itu kekurangan pengetahuan kebaikan. Jadi pengetahuan kebaikan itu harus dijalankan dan diarahkan, kemudian orang dididik baru dia menjadi baik. Nah, seluruh kebaikan yang diwujudkan dalam pendidikan itu namanya sekolah. Ya dulu namanya kelas etik. Jadi kenapa kamu sekolah? Supaya kamu menjadi orang baik. Supaya kamu menjadi orang yang ngerti orang lain. Supaya kamu bisa menjadi orang berguna bagi bangsa dan negara. Jadi tujuannya apa? Pendidikan. Jadi Aristoteles lebih menekan pendidikan. Sedangkan Plotinus yang paling banyak mempengaruhi Bapak Gereja adalah dia mengatakan kenapa ada kejahatan? Karena kebaikan itu tidak dinyatakan. Karena kebaikan itu tidak diwahyukan. Karena kebaikan itu diambil oleh Tuhan dan ketiadaan kebaikan. Jadi ini lebih mendasar ya. Kalau tadi kan nggak tahu gitu kan, ya taunya itu kurang sepenuhnya tahu. Kalau ini katakan apa? Nggak ada. Karena kamu tidak ada kebaikannya. Tidak ada pengetahuan baiknya. Sehingga kamu akhirnya ya selama hidupmu itu berbuat kejahatan. Jadi dikatakan di sini, kejahatan itu adalah absennya dari kebaikan. Hanya kegelapan yang ada. Nah, bagaimana kita bisa menggelapkan yang gelap? Menggelapkan yang gelap? Ya, kalau sudah gelap, ya nggak bisa digelapkan lagi. Bagaimana kita bisa menjadikan terang itu menjadi terang? Ya nggak bisa terang, ya terang. Bagaimana kita kebenaran itu kemudian dibenarkan? Ya nggak bisa. Kebenaran itu ya benar. Jadi nggak usah kamu benerin, ya benar. Loh itu benar kebenaran, benar-benar Pak. Ya benar, itu benar-benar kebenaran. Kebenaran sejati tidak perlu ditambahkan apapun, tidak perlu dibela, tidak perlu kayak orang itu dibuktikan kebenarannya. Kebenaran pasti benar. Nggak perlu kamu buktikan pasti. Sebagai contoh, 2 tambah 2 adalah 4. Itu kebenaran. Secara matematis. Tapi kalau kamu puntir, kamu selewengkan. Nah kalau 2 tambah 2, ya Bapak nggak bisa ngomong 4. Karena bisa jadi 100 Pak. Loh, dari mana 100? Nah 2 itu kan suami istri. 2 suami istri punya anak. Terus anaknya beranak cucu, bisa 100 Pak. Jadi 2 menurut biologis bukan 2 tambah 2 4. Tapi 2 ditambah 2, suami istri punya anak. Terus anak punya cucu, cucu mau cicit, cicit cocot cecet gitu kan. Sampai ke berapa? Akhirnya jadi ratusan. 2 tambah 2 berapa? 1000. Abraham berapa? 1 tambah 1 Abraham kan? Abraham besar kan? Jadi berapa? Seperti bintang di langit. Enggak? Kalian percaya nggak kalau kamu nanti punya turunan itu bisa 1000 orang? Nggak percaya kan? Karena nggak bisa lihat ya. Abraham juga sama. Itu lihat bintang itu. Oh, itu anakmu kayak gitu. Anak gimana 1 aja nggak ada. Loh ini kan tanda petik mimpi kan? Mimpi dalam imanmu ini loh Tuhan kasih. Ini bukan mimpi yang nggak ada kenyataannya. Ini kamu dikasih visi ini. Dan Abraham menerima itu mengiyakan kenapa? Karena dia percaya. Dan betul sekarang kan terjadi. Kita pun anaknya Abraham. Kamu anaknya siapa? Dalam iman. Anaknya Abraham kita. Ya, jadi 3 ini bisa tahu ya. Jadi bukan hanya tidak tahu, tidak ngerti, tapi bukan hanya tahu, ngerti, dan kemudian betul-betul tahu, ngerti yang epistemologi tadi kan. Jadi saya betul-betul tahu, saya betul-betul ngerti. Nah, baru disebut sebagai orang yang bisa mengenal akan kebaikan dan tidak melakukan kejahatan. Nah, Plato mengatakan nggak ada itu. Kita semua sudah kehilangan kebaikan. Kita nggak bisa melakukan kebaikan itu. Kita nggak kenal kebaikan. Jadi Plotinus itu lebih ke arah esensi dari kegelapan. Hakikat dari kegelapan. Apa itu kegelapan? Hakikatnya adalah kegelapan itu karena kebaikan nggak ada. Jadi bukan karena kegelapan nggak ada, karena kegelapan nggak ada. Kegelapan itu sebenarnya ada sesuatu yang tidak pernah ada. Ada karena tadi itu kebaikan kasih itu ditarik dan kemudian orang jadi jahat. Ya. Nah, orang pertama kali yang menceritakan tentang konsep keesaan itu adalah Plotinus. Dia mempengaruhi konsep Allah yang esa. Apa itu arti yang esa?
the only one, the one only, satu-satunya Allah, Esa, Ekad. Kenapa dikatakan satu-satunya? Maka kalau dia satu-satunya, semua hal yang tercipta yang ada berasal dari siapa? Ya, dia satu-satunya. Tidak ada yang lain. Nah, kalau Allah itu adalah Allah satu-satunya, maka semua yang ada, kalau kita sembah, itu namanya berhala. Jadi satu-satunya bukan berhala itu adalah Allah. Selain Allah semua berhala, termasuk istrimu, suamimu, bapakmu, pendetamu, nenek moyangmu. Ya, semuanya. Ya, oke, itu namanya yang Esa. Ya, sumber dari segala kebaikan adalah Tuhan. Nah, bolehkah kita mengatakan iblis adalah sumber dari segala kejahatan? Nggak bisa. Karena kejahatan, kegelapan tidak ada sumbernya. Ya, kenapa tidak ada sumbernya? Kenapa tidak ada sumbernya? Ya, karena terus kemudian gelap. Kenapa gelap ini tidak ada sumbernya? Karena gelap ini sumbernya bukan dari gelapnya. Gelap sumbernya dari mana? Karena absen atau tidak ada, ya tidak ada kebaikan. Jadi iblis, bisakah disebut iblis adalah sumber dari kegelapan? Gak bisa. Iblis sendiri pun kegelapan. Dia bukan sumber kegelapan. Apakah bisa disebut Allah adalah sumber kegelapan? Nggak bisa sumber kegelapan. Allah itu sumber terang. Pak, berarti sumber dari gelap itu apa? Karena tidak ada terang. Allah mencabut kasihnya, Allah mencabut belas kasihannya, Allah mencabut pengampunannya. Matilah kamu semua. Seperti itu. Jadi, kalau kita ditanya sumber daripada kejahatan itu apa? Kejahatan bukan keberadaan. Kejahatan adalah penyimpangan dari hal yang bersifat baik. Kejahatan keluar karena ketiadaan kebaikan, karena kurangnya kebaikan, karena tidak dididik kebaikan, orang jadi bajingan, jadi jahat. Nah, semua di sini. Ya. Jadi iblis bukan sumber kegelapan, karena sumber kegelapan itu tidak ada. Kenapa tidak ada sumber kegelapan? Karena kegelapan berasal dari tidak hadirnya kebaikan. Nah, kita boleh nggak mengatakan sumber kegelapan adalah kebaikan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kegelapan, kejahatan bukan keberadaan yang lengkap. Nah, berbeda dengan Yunani, dengan Chinese philosophy yang kita pelajari. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi Plato, Aristoteles, Plotinus, waktu memberikan teori tentang kejahatan, mereka tidak bisa menembus tentang manusia itu adalah manusia yang jatuh dalam dosa. Mereka tidak mengenal konsep itu. Jadi bagaimana memperbaiki kejahatan, kemudian kegelapan hati manusia? Mereka hanya memberikan pendidikan kebaikan. Ngerti ya? Anak supaya nggak jahat gimana? Oh, kamu harus berbakti pada orang tua, kamu tidak boleh melakukan ini. Nah, itu cara mereka. Tapi hatinya manusia yang jatuh dalam dosa, mereka nggak bisa ngobati. Moralitas nggak bisa ngobati. Filsuf nggak bisa ngobati. Dokter nggak bisa ngobati. Ahli psikologi nggak bisa ngobati. Ya, jadi kejahatan itu bukan entitas ya, bukan keberadaan atau wujud yang berdiri sendiri. Ya. Oke, kita sekarang masuk ke Agustinus. Nah, Agustinus mengembangkan pemikiran Plotinus, pengaruh dari filsafat itu kan. Dan kemudian dalam pemikiran itu dia kemudian mensinkronkan ya, jadi mengusahakan sejalan dengan firman Tuhan. Dalam bukunya City of God, Agustinus mengatakan demikian, kejahatan, evil, has no positive nature. Jadi dia lebih ke arah bukan ketiadaan ya, tetapi ada sifat yang dikatakan tidak pernah baik. No positive nature. But the loss of good has received the name of evil, atas nama kejahatan.
Jadi secara natur manusia itu jatuh dalam dosa, maka secara natur itu pun manusia tidak pernah menyatakan sifat yang positif sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dikatakan bahwa kehilangan atau tidak hadirnya kebaikan. Ya. Kejahatan tidak memiliki sifat positif. Semua adalah berujung negatif. Atau dikatakan demikian. Kebaikanlah yang disebut sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan yang kehilangan kebaikan. Ya. Agustinus menolak pandangan dualisme orang-orang Yunani, Chinese philosophy dan semua. Kenapa? Karena kejahatan bukan keberadaan yang kekal bersama dengan kebaikan. Kejahatan itu tidak kekal. Dia hanya ada karena adanya dosa. Dan kejahatan itu tidak pernah ada dalam nilai-nilai kekekalan surgawi. Dan di sana tidak pernah ada pertahta. Sekecil apapun kegelapan dan kejahatan. Jadi kejahatan dan kebaikan adalah dua kekuatan yang kekal, itu ditentang oleh Agustinus. Ya. Oke ya. Nah ini ada satu film China. Kalau bisa kamu lihat bisa. Namanya Naja. Ini di YouTube ada. Kalian lihat. Di YouTube ada. Ya. Nah coba. Saya akan neca, ya. Nah ini. Ya, ini saya kasihkan. Nah, ini asal usul yin dan yang. Dan warna merah dan warna biru sebenarnya lambangnya hitam dan putih ya. Warna dan merah. Nah ini. Ini sudah yang nonton sudah 1,2 miliar lebih atau 1,3 miliar manusia. Dan itu hanya di China. Semua waktu Imlek itu mereka lihat film ini. Dan ini sudah masuk ke Eropa dan Indonesia atau belum masuk. Ini saya kepingin nonton, tapi saya udah nonton di sini. Kalau bioskop kan beda. Dan teknologinya luar biasa ini. Ya, udah bagus, halus. Nah, ini lambangnya naga. Jadi ada kekuatan satu, dingin, panas, api, dan ini kan air. Dilambangkan gitar api merah, air kan biru. Ini kan. Jadi ini kekuatan yang kekal. Jadi ada, dan kalau Alkitab kan di dalam diri Allah kekekalan, nggak ada kejahatan, nggak ada kegelapan. Yang ada adalah Allah sendiri, utuh kebaikan. Nah ini enggak. Itu bunga teratai ya. Lambang, kalau kita kan pohon kehidupan kan, kalau orang-orang mereka itu bunga teratai. Dewi Kuan Im namanya. Ini Februari. Ini sudah ada, kalian bisa lihat nanti ya. Yang hampir 2 jam film. Full movie ada. Dan terjemahan Indonesia. Kalau ini kan cuma trailer. Ya oke ya. Ada juga Krishna juga ada di sini macam. Bagus sih, mereka sudah bagus. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, perhatikan baik-baik. Waktu Agustinus mengatakan bahwa dikatakan no positive nature. Nah, natur ini tidak pernah dibahas di dalam seluruh konsep orang-orang Yunani, baik oleh Plato, Aristoteles, atau Plotinus. Kenapa? Karena itu hanya ada di dalam Alkitab. Kamu sudah jatuh dalam dosa, dan seluruh keinginan hatimu sudah rusak, dan tidak pernah menyampaikan dan menyatakan kebaikan sama sekali. Kenapa? Karena Allah menuntut tadi, kalau ada 100 penilaian, maka kamu dinilai oleh Tuhan, ya dinilai oleh Tuhan. Kalau kita dinilai oleh Tuhan 85, berarti kita ini sudah hebat ya. 85, kesalahanmu itu berapa? 15.
Kan betul kan? Kamu benar 285, salahnya berapa? 15. Dan saya tanya, menurut Allah, nilai di dalam seluruh nilai yang sempurna surgawi, tidak ada nilai yang tidak 100. Betul kan? Jadi kalau Allah nilai, dia nilai sesuai dengan karakter dia, sesuai dengan atur dia kan. Dia sempurna, nilainya harus sempurna. Jadi kalau ada orang 100 kali berbuat baik, satu dia salah, itu gagal, bukan dapat 99. Wah bagus. No, itu konsep manusia. Penilaian manusia. Penilaian Allah, 1000 yang kamu lakukan 999. Orang semua mengatakan bagus, baik. Allah mengatakan apa? Begitu ada satu dosa muncul, kamu orang berdosa. Dan kamu layak masuk neraka. Nah, konsep ini tidak ada dalam pikiran yang tadi itu kan. Plato kan nama anjing. Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Kenapa nggak bisa? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Sedangkan Agustinus bertobat, dia baca firman Tuhan, dia mengatakan, nah ini naturnya, sifatnya adalah berdosa. Jadi kalau sifat berdosa, saya melakukan 10 kebaikan, satu saya ini orang berdosa nggak bisa sempurna. Satu nggak sempurna, ya berdosa terus. Dan tidak bisa kita berkenan pada Tuhan. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Itu disebut sebagai naturnya tidak bisa positif. Bukan naturnya negatif ya. Jadi naturnya itu tidak bisa mengerjakan yang positif dengan nilai sempurna dari Allah. Itu natur kita jatuh dalam dosa. Jadi yang bisa jawab siapa? Alkitab, bukan Agustinus. Agustinus melihat pengetahuan dalam filsafat itu, dan dia membawa itu dalam ide yang dekat dengan Alkitab, yaitu ketiadaan itu. Kenapa ketiadaan? Karena sifat manusia itu jatuh dalam dosa. Nah ini tidak ada dalam Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Bisa ngerti nih ya? Jadi saya tanya, waktu kamu diselamatkan berdasarkan apa? Naturmu nggak ada yang baik. Tidak mencari Allah. Tadi kan Roma 3 itu kan. Tidak ada yang mencari kebenaran. Hidupmu itu nggak benar semuanya. Mulutmu penuh dusta, penuh dengan kebohongan, penuh dengan dendam, penuh dengan gerutu, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan kedengkian, iri hati, dan itu manusia kita, dan itu natur kita yang tidak pernah positif. Ya, oke, bisa ngerti ya. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Kenapa Agustinus menolak dualisme? Nah, tadi saya jelaskan. Karena dualisme memberitahukan pada kita bahwa kejahatan itu berada dan tidak ada yang menciptakan. Jadi dia adalah masuk dalam keberadaan yang kekal. Nah, siapakah keberadaan yang kekal yang tidak diciptakan? Bukan kejahatan. Itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita mengatakan kejahatan adalah ada dalam kekekalan, nah dia bukan pencipta. Kok bisa ada kekal? Nggak bisa. Jadi ditolaklah konsep semua ini. Konsepnya orang-orang dualisme, orang-orang Yunani, yang mengatakan kejahatan dan kebaikan itu selalu ada. Jadi sebaik-baiknya dewa-dewa itu, dewa-dewa pun akan jatuh dalam dosa, dan kemudian jatuh menikah dengan manusia. Aduh, manusia kok cantik ya. Akhirnya dewa-dewa itu tertarik kawin dengan manusia. Jadilah Hercules. Betul kan? Hercules itu kan campuran dewa dan manusia. Karena Hercules lebih cinta manusia lagi, maka Hercules jadi mati dia. Harusnya nggak bisa mati. Dewa nggak bisa mati. Tapi karena dia cinta kepada pacarnya, sampai masuk ke dalam ruang Hades, ya, itu dilemparkan ruang Hades, dan Hercules mencari itu sampai dia mati, dan dia menjadi manusia, berkorban. Mirip dengan cerita Tuhan Yesus ya. Termasuk Krishna juga ada cerita seperti ini, cerita-cerita penebusan. Tetapi natur dari manusia itu bisa baik masalahnya. Jadi kalau kamu kemudian jatuh, terus kamu jadi baik, kamu naik menjadi setengah dewa. Kalau kamu baik, kemudian lebih baik lagi, kamu jadi dewa. Kalau kamu baik, kamu jadi dewanya dewa. Nah, dewanya dewa apakah bersih putih? Enggak. Nanti kalau dia jatuh dalam dosa, dia dilempar jadi manusia. Itu namanya reinkarnasi. Ngerti? Kita tidak percaya reinkarnasi, kita percaya inkarnasi. Apa bedanya? Reinkarnasi adalah orang yang bisa kembali lagi dan menjadi wujud yang lain. Jadi kalau saya mati, reinkarnasi. Kenapa?
Kenapa kamu? Tikus. Jadi mau mukul tikus. Ini di India kan, mau tuh. Kenapa? Nenekmu. Tikus itu inkarasi nenekmu. Loh kok tahu? Iya nenekmu dulu jahat, gini-gini. Akhirnya dia jadi tikus. Jadi kalau orang jahat, itu jadi binatang. Binatang baik jadi orang. Ya kan? Binatang baik jadi orang itu siapa? Mickey Mouse gitu kan. Tom and Jerry. Kan jadi manusia dia. Yang bisa lari, bisa ngomong gitu kan. Nah waktu dia bawa pentungan itu, dan mau mentung tikus itu, emaknya ngomong, itu nenek lu. Oh, gimana manusia? Iya. Jadi semua tikus di India nggak boleh dibunuh. Karena reinkarnasi. Apalagi sapi. Mana kalau besar? Hah? Kalau besar tikusnya. Tikusnya? Iya. Kalau tikusnya baik, dia jadi manusia. Iya. Nah, Mereka tahu tikusnya itu baik. ya tikusnya nggak nyolong gitu kan, terus dia nolongin gitu kan. Kan ada tikus yang aneh gitu kan. Oh berarti ini tikus baik ini, gitu kan. Nah ini kepercayaan. Ini kepercayaan dan mereka tuh sangat memelihara tikus, dan tikus itu dengan mereka tuh baik loh. Nggak kayak kita kan. Ketemu kita lari kan. Dan tikus mereka tuh datang ke rumah-rumah dikasih makan, datang dia. Lucu gitu. Kalau kita kan, jijian gitu kan. Enggak, mereka itu dipelihara. Bahkan tidur dengan tikus. Banyak orang-orang miskin tidur dengan tikus. Ya bener ini. Ya. Kalau berarti sapi mereka makan. Enggak boleh. Kalau mereka makan, mereka tuh kayak dapat kutukan. Karena sapi itu memberi semua kepadamu. Mulai dari buntut sapi, bakwan sapi, ya kan? Terus kemudian kikil sapi, kan? Sapi semua, susu sapi kan? Kejunya dari sapi juga. Kan terlalu banyak menolong orang. Jadi masa, ya kamu jangan gitu dong. Jadi nanti sapi itu di jalan-jalan, di perempatan-perempatan jalan nggak boleh ditabrak. Dan banyak di India tuh kalau ada sapi ya, nungguin sapi deh. Betul itu. Ya. Oke, kita lihat Thomas Aquinas sekarang. Nah, Thomas Aquinas itu masuk ke dalam wilayah tatanan ya. Thomas Aquinas mengatakan apa? Kejahatan adalah kekurangan struktur tatanan yang baik. Nah, perhatikan, tadi kan naturnya kan. Sekarang naturnya diterima. Aquinas menerima natur itu tidak bisa positif. Tetapi bukan hanya itu. Aquinas mengatakan ada yang rusak secara struktural. Kenapa ada orang miskin? Karena strukturalnya itu rusak. Karena keadilannya dan pemerataannya itu rusak. Ya. Oke, saya gambar di sini. Ada satu gambar menarik. Ya. Ini ada orang di sini kan? Ya. Orang kecil, terus ini orang besar, terus ini lebih kecil. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini ada pertandingan sepak bola. Ini ada gawangnya. Ada gawang. Nah, ini yang kecil ini, dia nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Dan supaya dia bisa lihat, kan kita harus memberi tiga orang ini sama rata. Betul ya? Sama rata. Dan diberikan sama rata. Nah, kita kasih di sini. Kotak 1 meter, kotak 1 meter, kotak 1 meter. Yang gede kan tinggal gini sedikit, dia bisa lihat. Dan dibantu dengan kotak ini. Ya, 1 meter. Terus yang gede naik. Wah, dia jelas kan lihat kan. Kenapa? Dia sudah tinggi kan, lihat semua. Bisa lihat dari ujung ke ujung, nggak ada halangan. Nah, anak ini yang cuma 50 cm, dia naik. Dia pas lihat gini, lihat enggak. Nah, yang ini bisa lihat kena lehernya, jadi bisa lihat. Tapi yang paling puas siapa? Ini, karena dia separuh badannya lihat. Nggak terhalang kan? Ini masih terhalang, ini sudah nggak terhalang, nggak bebas. Nah ini bebas, sebebas-bebas. Nah ditolong dengan tanda petik, semua dibantu yang sama. Jadi papanya sama, kotaknya sama, ukurannya sama, semua sama.
Ini adalah keadilan pemerataan. Apakah ini adil? Adil. Karena kita belinya sama. Dari pemberiannya adil. Betul. Tapi dari fungsi keadilannya nggak adil. Kenapa? Tadi. Karena kebutuhan si anak kecil ini dengan remaja ini dengan orang dewasa ini beda. Kenapa beda? Karena dia tingginya ini cuma 50 cm, ini cuma 1 meter, ini sudah 1,5 meter gitu kan. Jadi waktu dia dikasih hal yang sama, maka yang paling menikmati, yang paling bukan hanya menikmati ya, yang menguasai yang lainnya ini nanti. Nah ini namanya pemerataan yang adil tetapi tidak bersifat adil. Contoh Indonesia bansos. Nah ini penting. Saya beritahu ya, bansos diberikan orang-orang miskin, ya kan? Oke. Terus kemudian saya tanya, yang lain diberi nggak? Enggak. Nah itu namanya tidak merata. Betul ya? Ini belum adil loh. Cuman memberi bansos orang-orang miskin, tapi orang yang nggak punya, seperti anak-anak Gen Z kan, anak-anak yang menengah itu, nah dia tidak mendapatkan bantuan secara makanan karena dia sudah dapat makanan, tapi dia pendidikan nggak bisa. Ya dia pendidikan nggak bisa. Maka yang perlu dibantu apa? Bukan makanan, tapi apa? Pendidikan yang digratiskan. Di sini makanan gratis, di sini pendidikan. Nah kalau orang tua apa yang diberikan? Oh orang tua itu sakit-sakit kan? Uang orang sakit ke rumah sakit ke dokter itu mahal sekali. Maka supaya pemerataan itu dalam sifat keadilan, maka yang di sini dikasih sesuai dengan kebutuhannya, yang dikasih dengan kebutuhannya, ini dikasih kebutuhan, ini apa? Kesehatan, ini pendidikan, ini makan untuk hidup. Ngerti ya? Nah ini disebut sebagai keadilan yang sifatnya merata. Kenapa? Sesuai kebutuhan, sesuai dengan kondisi yang ada, dan ini sesuai untuk peruntukannya sama. Nah baru yang adil. Jadi bukan hanya semua dikasih sama, bukan. Itu bukan keadilan, itu pemerataan. Pemerataan pembangunan itu banyak keadilan. Orang dari Papua kemarin kan, saya lihat di sini, anak perempuan. Kami nggak butuh makan gratis, anak-anak kan butuh makan. Betul, kenapa betul? Karena mereka itu hasil buminya banyak berlimpah-limpah. Cabut ubi, bikin sagu, oh itu wow, bisa makan bulan-bulan nggak ada masalah dia. Terus masalahnya apa? Pendidikan. Kami butuh pendidikan, bukan butuh makan. Kamu kasih makan nggak ada gunanya bagi kami. Kami bisa makan sendiri, udah bisa, nggak perlu. Jadi orang di daerah jauh lebih mandiri makannya daripada orang di kota. Edan enggak? Kan aneh itu bagi saya. Nah Indonesia itu tidak merata, tidak bersifat adil. Kenapa? Karena pemerintah tidak mengerti ini, tidak mengerti apa itu keadilan sosial. Sila keberapa? Keadilan sosial. Sila keberapa? 1, ketuhanan Maha Esa. 2, kemanusiaan. 3, persatuan. 5, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dan bukan cuma suku-suku tertentu ya, seluruh. Nah, jadi di sini bagaimana Pak supaya bisa merata bersama? Maka di sini makan itu ya harus tinggi nilainya. Di sini ya disesuaikan. Di sini nggak perlu kesehatannya, Bu. Jadi artinya orang semua menerima keadilan dan melihat menikmati Indonesia dengan lengkap. Jadi saya perlu didukung kesehatan, ya kesehatan saya didukung. Saya makan udah bisa, saya nggak perlu pendidikan udah tua kan itu kan. Pak, pendidikan gratis dapat beasiswa. Lah ngapain saya beasiswa? Saya umur 78 tahun. Emang mau sekolah apa? Saya butuh apa? Saya butuh diperhatikan kesehatan saya. Ini saya lagi garap ini, teologi keadilan. Kemarin saya ngomong di mana ini, di satu profesor guru-guru ya. Nah mereka katakan, Pak, bisa kasih Pak biblical justice katanya yang social justice. Sebenarnya ada, kalau kalian mau belajar itu Yusuf, tahu Yusuf ya? 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Kenapa nggak dibalik? Tuhan kasih kelaparan dulu, terus kelimpahan, mati.
Betul nggak? Jadi Tuhan waktu memberikan itu, Tuhan itu adil. Memberi apa adil itu? Memberi kelimpahan dulu. Kamu harus berhikmat, dan supaya tidak ada orang jahat, tidak korupsi, maka diatur semuanya. Nah, di situ bisa memberkati bangsa-bangsa sampai 7 tahun. Sampai Israel bapaknya itu datang cari makanan di Mesir. Itu kan keadilan. Jadi keadilan itu bukan hanya berlaku bagi orang Mesir, bukan. Berlaku bagi siapa? Bagi siapapun, sejauh keadilan itu bisa menjangkau semuanya. Nah, itu artinya keadilan. Nah, kita bahas tentang sifat kejahatan kan. Jadi kejahatan itu bukan karena kurang pendidikan, kurang tahu, tapi dikatakan Agustinus, karena sifatmu tidak bisa baik, maka kamu jahat. Kalau sudah nggak bisa baik, artinya apa? Secara struktur, dikatakan oleh Thomas Aquinas, kejahatan itu adalah ketidakadaan atau kurangnya struktur kebaikan yang menunjang manusia. Maka Thomas Aquinas yang dipakai oleh Katolik sampai sekarang adalah dia membangun struktur masyarakat. Satu, pendidikan, kesehatan, terus orang tua, fakir miskin. Ya. Jadi Katolik itu, orang Katolik itu jauh lebih unggul daripada Protestan. Itu apa, di mana unggulnya? Orang-orang Roma Katolik, orang Katolik itu adalah membangun keadilan sosialnya lebih tinggi. Bagaimana kita bisa tahu? Dari pemimpinnya nggak ada kemewahan. Walaupun di Vatikan mewahnya luar biasa. Tapi yang kita lihat pastor-pastor itu, bajunya aja kan cuma itu doang. Coba kamu lihat orang-orang pendeta-pendeta karismatik Pentakosta atau Protestan. Oh, itu kan kaya-kaya kan? Waduh, gajinya kayak apa itu? Ada yang triliuner. Nah, kamu lihat pastor itu, romo-romo itu, mereka nggak mikirin gaji. Jadi dari struktur ini, maka Thomas Aquinas katakan apa? Yang paling bobrok itu adalah gereja yang tingginya itu mewah, itu gereja paling brengsek di hadapan Allah. Ini kalau dengar rekaman ini, teman-teman saya di Protestan bisa marah-marah. Dan saya mengatakan, gereja paling bobrok adalah gereja yang paling mewah, itu pendetanya di atas dengan kemewahan, dengan mobil mewahnya, itu jemaatnya kiri semua. Nggak pernah lihat ini. Coba kita lihat orang Katolik, Romo Mangun, Romo Magnisme, dia tinggal itu sampai dengan orang miskin. Itu tinggalnya Romo Manis itu di tempat-tempat lewatin orang-orang kumuh gitu. Romo Mangun itu saya pernah lihat dia di Jogja itu, karena saya tulis karya Roro Mendut ya, ada pengaruh dalam cerita Romeo and Juliet. Waktu saya bikin tesis itu, saya disuruh untuk belajar langsung ke Romo, dan saya datang ke sana sebelum dia mati. Itu dia tinggal di bantaran sungai. Waktu mau diusir oleh orang itu, oleh polisi semua untuk jadi apa, untuk wisata atau apa itu, dia belain itu, dia tinggal di sana dan dia tidur di sana, dia mati hidup di sana. Sananya ada nggak pendeta seperti ini? Nggak ada. Saya pun malu waktu lihat itu. Jadi waktu kita mau ngomong teori apapun, Thomas Aquinas mengatakan apa? Kejahatan itu ada, kenapa? Karena struktur yang baik nggak ada. Gereja nggak membuat itu, dan kita harus membuat itu. Maka di situ Thomas Aquinas membuka kesadaran gereja, membangun struktur baik ekonomi yang adil, yang merata, yang sungguh-sungguh melawan seluruh hati yang jahat dan adil kepada semua orang. Nah, itu di situ. Bagaimana supaya keadilan itu merata? Dari pemimpinnya yang di atas itu tidak bermewah-mewah. Sampai hari ini mereka tuh naik angkot atau naik sepeda. Nah, pendeta-pendeta yang itu naik apa? Naik Mercy, BMW. Ada yang pakai yang lebih hebat lagi. Ya, jadi ini jauh sekali. Jadi Thomas Aquinas. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, John Calvin. Ya, nah John Calvin mengatakan yang lebih dalam dari semuanya. Tadi kan ketiadaan kebaikan. Terus kemudian sifat manusia jatuh dalam dosa, tidak bisa berbuat baik, dan tidak ada struktur. Nah, John Calvin mengatakan dari manakah seluruh terjadinya kejahatan dan kebaikan? Dia katakan kedaulatan Allah. Ini sumbernya di atas. Jadi John Calvin lah yang menembus semua urusan itu kepada internal Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak pernah ada kejahatan. Kenapa ada kejahatan? Karena Tuhan sudah berdaulat menetapkan itu. Loh Pak, kalau Allah berdaulat menetapkan, apa dia berdosa? Enggak.
Ya, saya beritahu gini, contohnya, seorang polisi, saya penyidik kan, ini ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada pencurian, perampokan. Jadi satu. Terus saya tanya, kamu korbannya, ya kan? Kamu dicuri, iya Pak dicuri. Bagaimana kamu dicuri? Rumah saya dibobol Pak, dicungkil seperti ini. Oke, ditulis kan, diketik kayak ini. Terus kemudian, bagaimana kamu diperkosa? Iya Pak, malam-malam saya nggak tahu, terus saya dikasih asap. Terus kemudian waktu saya bangun itu, saya kayak mabuk gitu kan, pusing gitu. Terus kemudian ada orang yang datang kemudian menelanjangi saya. Oh, dia detail kan, itu detail polisi. Terus diapain? Kamu ingat apa? Nah, saya tanya sekarang, waktu polisi menyelidiki, tahu kejahatan dilakukan semua itu, apakah dia berdosa? Hah? Kan semua tahu dia. Oh ini kamu setelah itu kamu dicekik lah, ya kan? Iya karena saya berontak, saya pun dicekik. Nah, waktu polisi menyelidiki detail semuanya, tanya, dia berdosa nggak? Enggak, dia memiliki pengetahuan kejahatan, tapi dia tidak berbuat dosa. Betul kan? Karena dia berperan sebagai apa? Polisi. Jadi dia tidak bisa katakan, oh polisi itu jahat. Nggak bisa. Allah berpengetahuan tentang kejahatan, semua dia tahu, dan belum terjadi pun dia tahu. Itu bukan menjadikan Allah jahat, karena Allah tidak pernah berbuat jahat. Allah mengerti apa itu kejahatan, apa itu busuknya hati manusia. Tapi Allah itu putus, dan seluruh pengetahuan ini adalah untuk membentuk satu penebusan manusia, satu keadilan Tuhan. Jadi ngerti sekarang? Kalau Allah menetapkan dosa, Allah berdosa? Bukan. Allah tahu semuanya. Allah mengarahkan semuanya. Jadi dia tidak akan dikatakan, oh Allah itu pembuat dosa. Nggak bisa. Seperti polisi tadi kan. Tanyain semuanya, apa dia berbuat dosa? Enggak, dosa itu manusia. Tapi dia tahu, dia bisa mengarahkan. Dia bisa menghukum orang. Dia bisa membela kamu. Nah itu keadilan Tuhan. Ya. Jadi bisa nangkep ini kan. Nah, kalau bisa nangkep ini, ya itu artinya John Calvin itu berhasil ngajar kamu. Allah berdaulat. Jadi kejahatan itu bisa beresnya hanya di tangan kuasa Allah yang berdaulat. Dan manusia nggak bisa beresin. Moral nggak bisa beresin.